Cuma kan kadang-kadang ya banyak juga yang partai Islam gitu ya, tapi dari sebagian tokoh-tokohnya atau oknumnya tidak mencerminkan perbuatan yang islami gitu. Gua kalau memang ternyata sampai detik akhir itu masih dianggap perlu, masih dibutuhkan oleh P3, gua akan survive di sana. Tapi peristiwa terakhir menggambarkan bahwa P3 kayak udah nggak butuh gua deh. Gitu. Kan orang orang kan memilih untuk jatuh cinta, orang itu juga memilih untuk siap sakit hati kan. Iya, itu politik ya. Itu politik gitu loh. Balik lagi di Meet the Politician dan kali ini gue kedatangan politisi muda nih. Ternyata politisi muda ini adik kelas gue sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya gue udah kenal lama lah. Jadi kisah-kisah masa lalunya tuh panjang sebenarnya. Tapi ternyata dia sekarang udah duduk di posisi yang lumayan keren gitu. Orang mengenal dia keren gitu kan. Dan gitu ternyata gue baru tahu sebuah fakta yang gue baru ketahui ketika gue di politik. Dia adalah anak dari seorang petinggi P3 dan seorang wakil menteri agama gitu, Bapak Zainud Tauhid gitu. Dia sekarang udah bukan kader P3 sih, mantan lah, ini mantan gitu kan. Tapi udah pindah partai dan posisinya udah mantep banget sekarang. Dia udah jadi ketua harian Perindo Jakarta. Bener nggak nih Najmi? Hai, benar. Apanya Faktanya benar? bener, fakta-fakta yang tadi gue sebutin bener. Iya, nggak? gue masih anaknya bokap, bener. Gue adik kelas lu, bener. Iya kan? Semi ya, gue manggil lu Semi. Ah, sih itu selama ini. nama Aib dulu. gue dulu ya. Nama Aib. Enggak sih enggak. Oh iya. Ya gue manggil beliau Semi. Beliau. Benar banget. Semuanya benar. Gitu ya. Nggak ada yang gue sangkal lah. Lo biasa dipanggil Gus Najmi apa Najmi sih? Panggilan Gus itu sebenarnya tersemat karena bentuk penghargaan kaum santri, kaum Nahdien terhadap anak seorang kiai. Jadi sebenarnya Gus itu ya nggak berarti yang gimana. Ya masih bisa salah, masih bisa ya gitulah. Soalnya kan anaknya kiai. Iya. Kalau kiainya ya udah nggak boleh salah gitu. Anak kiai masih belajar lah. Since waktu gue di P3 itu masuk, Haji Lulung yang memformilkan penyematan Najmi dengan Gus itu sebagai sebuah panggilan akrab. Oh gitu. Dulu Haji Lulung sampai pas meeting perdana, dulu gue mau dipanggil bro kan, karena masih muda kan Sen. Oh tapi bukan masuk PSI kan? Bukan, Oke. itu dia pas lagi di rapat perdana, kan ditanya, ini kita panggil beliau apa nih, bro Sekwil, bro Najmi, terus ada yang dari forum sana ada yang, Pak Haji izin kalau bro itu partai sebelah, jangan deh yang lain deh. Maksudnya partai gue dulu? Partai lu dulu ya, Oke. Partai lu dulu sis. Iya. Terus akhirnya karena beliau seorang anak seorang kiai, maka kita sepakati, kita panggil beliau Gus Najmi, ambil palu dia, tok. Oh gitu, jadi lo diformalkan sebagai Gus itu? Diformalkan nama Haji Lulung, Oh gitu ya? Iya. Yang gue penasaran adalah waktu lo pindah nih dari partai yang sifatnya islami kayak P3 ke partai yang lebih basisnya nasionalis lah kayak Perindo. Perbedaan mendasar apa nih yang paling lo rasain? Perbedaan identitas ya. Gua dari SMP, ya Sami tahu sendiri, tiap hari kita ngantongin masjid, ya kan, kubah masjid lo kalau ingat Al-Azhar. Iya. Dari gue di Al-Azhar Pejaten sampai Al-Azhar Pusat tuh ngantongin masjid, bro. Itu kan beratnya minta ampun ya. Pas gue masuk P3 gue bukan ngantongin masjid lagi, gue ngantongin Ka'bah. Jadi ada beban moral lah, tanggung jawab bagaimana identitas itu ya menempel, dan kita kalau bicara identitas ya bagaimanapun harus tanggung jawab atas apa yang lo bawa, asasnya kah, cara lo berpolitik kah. Cuma kan kadang-kadang ya banyak juga yang partai Islam gitu ya, tapi dari sebagian tokoh-tokohnya atau oknumnya tidak mencerminkan perbuatan yang islami gitu. Lo merasa bahwa lo bisa merepresentasikan perbuatan-perbuatan Islam itu di partai yang nasionalis? Iya, kalau partai bahasa kita kan sebagai wasilah, sebagai tools ya, sebagai perantara. Jadi partai itu bukan sebagai goyah tujuan. Lo dimanapun berproses, mau partai merah, hijau, biru, kuning, itu kayaknya selama kepribadian lo tetap melekat sebagai seorang muslim, ya warna itu tidak akan bisa buyar atas situasi apapun lah. Kalau kita bicara soal identitas, gue juga waktu di P3 merasa gue nggak bisa ngeklaim partai gue adalah partai yang paling Islam, sekalipun di dalam asasnya itu satu-satunya partai yang masih memegang asas Islam, yang lain Pancasila. Karena di parlemen sana pun
yang warna merah, yang warna kuning itu banyak mengaspirasikan suara-suara muslim gitu. Kalau bicara soal cara berpakaian, wong teman-teman PDIP juga banyak banget yang berhijab, teman-teman Golkar gitu. Jadi ideologi itu menjadi relatif, menjadi cair lagi gitu. Jadi kayak rumah bersama aja. Rumah bersama. Cocok. Dan tapi yang pengen gue penasaran gini, Mi. Lo dulu kenapa masuk ke politik dan kenapa masuk P3? Apa karena bokap lo petinggi di situ? Apa karena ada pertimbangan lain? Ini gue flashback ya, udah lama sebenarnya nggak ngomongin ini, jadi gue butuh energi lebih lagi untuk mengingat. Karena gue tuh nggak pernah, Sam, berhasil bokap nggak pernah berhasil ngajak gue ke politik se-early ini. Gitu. Gue berpikir memang kayaknya DNA gue kayaknya ke politik deh. Ada tanggung jawab sebagai anak yang melihat regenerasi ini tuh butuh ada gitu. Meskipun dari sisi bokap nggak pernah memaksakan untuk di tahun sekian kamu harus ini, kamu harus itu, nggak pernah. Tapi panggilan itu hadir ketika Haji Lulung yang ngajak gue. Faktanya, gue tuh nggak pernah kenal dalam sama almarhum Haji Lulung. Gue nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu. Tapi ada satu waktu gue lagi di Jogja, ada urusan, tiba-tiba bokap yang nelpon gue. Kan gue dipanggil AA kan. AA, kamu ada urusan apa tuh sama tokoh Betawi? Tokoh Betawi siapa ya? Ada tuh Haji siapa? Dia ngetes kayaknya, Haji siapa? Haji siapa? Haji Bolot, gue bilang. Enggak, bukan, Tanah Abang. Tanah Abang. Oh, Haji Lulung, iya. Kamu ada urusan apa? Enggak ada apa-apa. Loh, kok bisa? Kenapa, ada apa nih? Jadi beliau lagi rapat pimpinan, bokap kan waketum di P3. Dengan ketua umum kala itu, Pak Soeharto melaporkan bahwa Haji Lulung akan balik ke P3, akan kembali ke rumahnya, tapi dengan satu syarat, salah satu syarat, meminta Ananda Najmi sebagai pendampingnya, sekretaris wilayah. Kaget, gua kaget, bokap kaget, tapi akhirnya gue butuh waktu untuk istiqoroh, menanyakan kepada guru-guru gue lah. Akhirnya gue pilih itu. Jadi sebenarnya yang nge-trigger gue untuk masuk ke politik ya almarhum Haji Lulung. Tapi kenapa lo mau? Apakah karena P3-nya, apa lo percaya dengan sosok Haji Lulung ketika itu? Secara general gue percaya panggilan itu kadang-kadang ngagetin ya, nggak diduga-duga. Bahasa agama tuh min haitsu la yahtasib, datang dengan cara yang bisa menakjubkan, tidak diduga-duga. Siapa tahu ya memang panggilan itu melalui perantara Haji Lulung. Kalau urusan P3 ya gue dari lahir, Sam. Gue 97 udah brojol ke muka bumi itu udah P3 secara de facto lah, karena bokap udah pertama kultural kan, banget lah. Iya, udah kultural, udah biologis, karena bokap kan anggota dewan pertama beliau di tahun 97 jadi DPR RI. Dan nama Najmi itu ada historisnya juga karena P3 tahun 97 itu lambangnya bintang. Oh gitu. Iya, jadi Najmi itu sebagai hadiah lah, hadiah P3, hadiah bokap pertama ngejabat gitu. Cuma gue nggak akan ganti nama ya kayaknya sekarang ya. Enggak ya? Iya, perlu potong kambing dulu dan sebagainya gue. Ganti namanya sesuai sama logo Perindo kan ribet juga. Apa sih logonya? Gue nggak tahu, lo kan yang ingat tiap hari harusnya sebagai salah satu pimpinan partai. Logonya gini. Oh gitu ya. Gitu. Nah, untuk sesuatu yang sangat melekat di dalam hati lo gitu ya. Gue rasa pasti P3 kan kultural, lo mungkin kultural P3 juga, bokap lo juga kultural P3 gitu. Iya. Rasanya lo ketika harus, ya waktu itu gue tau lah, lo kan dicopot jabatannya sebagai pengurus P3 Jakarta, bener ya? Iya benar. Coba ceritain dulu deh, kenapa sih kalau bisa dicopot gitu? Padahal lo adalah salah satu orang, mungkin keluarga lo ada seseorang yang juga ikut membesarkan P3 gitu. Itulah politik sama halnya dengan asmara ya, tidak ada kepastian. Jadi mau lo merasa sekultural-kultural lo, kalau memang kondisi politik yang sangat dinamis itu tidak ada yang menjadi jaminan gitu loh. Orang-orang beranggapan, wah Najmi aja seorang putranya petinggi partai, menjabat juga di kabinet, kok bisa dicopot, apalagi kita-kita yang bukan siapa-siapa gitu. Orang akhirnya menarik ke fenomena tersebut soal privilege dan lain sebagainya. Tapi gue ngerasa bagaimanapun ya, bersyukurnya gue adalah di usia yang bisa dibilang lumayan dini menghadapi konflik-konflik politik itu ya harusnya mengantarkan gue pada sebuah kematangan dan kedewasaan berpolitik. P3 di kala itu memang ya bisa dibilang dinamikanya terlalu dahsyat ya, terlalu drastis buat kita-kita yang anak muda. Jadi proses adjustingnya itu butuh energi yang lebih lah. Tapi gue kan nggak ada pilihan, Sam. Gue kalau memang ternyata
sampai detik akhir itu masih dianggap perlu, masih dibutuhkan oleh P3, gue akan survive di sana. Tapi peristiwa terakhir menggambarkan bahwa P3 kayaknya udah nggak butuh gue deh. P3 udah ngerasa bisa jalan sendiri tanpa seorang Najmi. Gitu. Mungkin fenomenanya akan berbeda ketika gue masih ada di dalam sana gitu. Tapi ini gue didepak dengan ya proses ya beliau-beliau lah yang di atas. Tapi ketika itu terjadi, Mi, lo kayak sedih atau lebih marah? Sedih apa marah? Gue pasti lebih ke sedih ya, sedih karena kalau marah itu ya temporal aja, cuma sedihnya ini yang cukup panjang, cukup lama, karena gue menghabiskan waktu ya, pikiran ya. Semi tahu sendiri kan, kita kalau di partai itu kayak ngerasa setiap hari tuh nggak pernah bisa santai kan, apalagi tanggung jawab itu melekat ke diri lo sebagai petugas partai yang gimana cara P3 tuh dari 10 kursi dulu jadi 0 kursi dan jadi ada kursi lagi itu gue menghabiskan banyak waktu ya. Dan peran gue nggak hanya individu, gue melibatkan senior-senior, para dedengkot, ulama-ulama, kiai-kiai, memikirkan gimana nih cara P3 ini dapat kursi lagi. Silaturahmi itu setiap hari lah. Haji Lulung yang ngajarin gue bahwa silaturahmi yang harus jadi pondasi utama kita menang lagi. Ketika itu terjadi ya, Mi, lo kan misalnya anak seorang petinggi P3 dan lo bisa keluar dari partai itu dan lo akhirnya pindah ke partai politik lain gitu kan. Perasaan bokap lo gimana? Lo tanya nggak sama dia? Wah, ayah lo gimana merasakan? Gue merasakan di sini ya, peran keluarga itu menjadi sangat penting. Bahkan tidak hanya bokap ya, nyokap gue tuh orang yang paling merasa tersakiti, Sam. Nyokap waktu lo pindah atau waktu di Depak? Waktu gue di Depak. Nyokap gue adalah figur yang cukup sensitif gitu ya, perasa. Jadi melihat anaknya quote unquote terzolimi, itu beliau yang paling kena dampaknya lah. Bokap gue yang cenderung ya menenangkan gue bahwa beginilah politik. Dan gue dari semenjak sebelum legal gue di Depak itu, bokap banyak banget ngasih nasihat ke gue untuk sering-sering menata hati. Mulai tata hati dari sekarang. Menata hati itu cerminan bahwa ya lo harus ikhlas nih, the show must go on gitu. Lo udah nyemplung ke politik, beginilah politik gitu. Tapi jangan mematahkan lo. Makanya lagu Tulus yang paling ngena buat gue tuh yang kau bisa gue juga suka. Patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Jangan lupa ini jadi teaser awal ya. Makasih. Gue pas nonton Tulus tuh kena banget di hati lo ya. Tisu tapi ngena banget sih. Ini adalah contoh kita tuh politisi. Gue juga kalau kemarin gue baru ada satu acara, gue denger Ari Lasso gitu kan. Lo tau kan ya lagunya Ari Lasso kan cinta-cintaan semua. Tapi entah kenapa gue mendengar semua lagu dia tuh politik gitu. Yang mana? Semuanya gitu, hampa kaitannya sama politik gitu, mengejar matahari kaitannya sama politik. Gue menginterpretasikan lagu itu sama politik karena kita politisi. Ya kan, sama kayak lu denger lagunya si Tulus itu, meskipun gak ada kaitannya sama politik, tapi kita kaitin semua sama politik gitu. Jadi emang udah kacau otak kita, toksik emang. Betul kayak apa-apa tuh politik. Apa-apa politik, apa-apa tuh untuk bangsa dan negara gitu. Ya kan? Emang kalau gue punya teori nih, bahwa politik itu sama, lu tuh kalau misalnya berpolitik tuh lu kayak menikah dan jatuh cinta gitu dengan suatu ilusi yang nggak tahu apa ilusi bernama politik gitu. Iya kan? Tapi lu cinta banget sama ini barang. Cinta. Iya kan? Jadi kalau misalnya lo di Depak dan lain-lain itu pasti ada konsekuensi dari cinta itu. Dan tapi masuk banget ke hati lo gitu. Masuk gitu. Kan orang kan memilih untuk jatuh cinta. Orang itu juga memilih untuk siap sakit hati kan? Itu politik ya? Itu politik gitu loh. Itu politik ya, bukan yang lain. Iya bener, emang itu cocok, gue setuju dengan itu. Kenapa kok lo jadi sakit hati juga? Enggak, gue gak ikut sakit hati, gue cuma mengingat bahwa dalam proses berpolitik ini gitu ya, gue tuh berkali-kali juga sakit hati, galau segala macem gitu. Kayak gimana sakit hati? Oh ini podcast gue, Ben. Oh sorry. Gue sering sekali mendapatkan orang nanya balik gitu ke gue di podcast ini podcast saya ya, jadi saya yang nanya di sini. Enggak, tapi bener Mi. Dalam proses politik ini kan lo misalnya ngelihat orang yang lo percaya, yang lo dukung kalah, atau mungkin salah mengambil langkah, atau apapun itulah. Yang sesuatu yang lo nggak harapkan seperti itu, atau partai lo jadi hancur, gimana juga gitu kan. Itu kan masuk ke hati gitu kan. Ya menurut gue nggak semua politisi kayak gitu kan, ada orang yang berpolitik asal berpolitik aja.
Tuh. Tapi fun fact-nya Sam, ketika peristiwa menyakitkan ini ya, peristiwa menyakitkan yang terjadi ke diri gue, itu gue malah ngeredekorasi rumah gue. Oh sorry, kamar gue. Kenapa? Tadinya kamar gue itu ya wallpapernya ya adalah standar lah. Gue copot semua, gue cat. Catnya warna apa? Ijo. Ijo. Kenapa? Sahabat-sahabat gue tahu nih di sini kamar gue sekarang warna hijau. Kenapa? Karena gue melihat bagaimanapun hijau itu telah memberikan pelajaran penting buat seorang Najmi. Itulah pelajaran mengenai kematangan berpikir, kebijaksanaan dalam bertindak, dan juga ya ketidakpastian yang itu bagian dari sebuah keniscayaan dalam berpolitik. Jadi gue tetap melihat hijau itu ada lah. Cinta pertama lu dalam politik. Cinta pertama. Belum tentu cinta terakhir, tapi kan cinta pertama mengajarkan banyak hal, betul ya? Iya. Ya bagus, emang ada kaitannya nih semua. Udah lah Mi, percaya sama gue. Cuma orang-orang internal P3 nih, sahabat-sahabat gue masih di sana tuh kayak, Gus, biarin kita renovasi rumah dulu ya Gus. Nanti kalau rumahnya udah rapi, udah bagus lagi, jangan lupa pulang. Lo akan pulang nggak? Wah, balik lagi itu gue butuh proses vertikal dulu ya, gimana nyari petunjuk. Tapi ketika lo keluar dari P3 gitu kan, memutuskan udah nggak di partai ini lagi, ya partai yang pasti wah lo keterikatannya udah nggak usah dijelasin lah ya. Kan pasti ada beberapa pilihan partai politik gitu. Iya. Kenapa lo akhirnya memilih Perindo gitu? Di antara partai-partai nasionalis lain kan ada PSI gitu kan. Partai yang nasionalis yang ada PDIP, Golkar, Perindo, mungkin Nasdem gitu ya. Kenapa lo memutuskan memilih Perindo? Iya. Panjang ya, dan fun fact-nya adalah satu-satunya partai yang nggak nawarin gue ketika proses memilih ulang ini adalah PSI. Oh kenapa tuh? Nggak tahu, makanya. Coba tanya Michael. Kok tanya Michael? Ya kan Michael Michael udah masuk ke Perindo. Iya makanya kan sebagai teman-teman yang pernah. Kira-kira kenapa ya kok PSI nggak nawarin gue ya? Oh saya nggak tahu. Udah tumpah ruah anak-anak mudanya mungkin ya? Oh nggak tahu saya. Oh, kebetulan saya sekarang jadi konten kreator. Oke. Iya. Kasihan ya kalau terlalu ini. Iya nggak apa-apa. Dia emang dari gue lihat biasanya pas lagi makan di situ udah ada dendam pribadi nih Najmi gitu. Dia khawatir gue tanya serius, dia nanya balik di situ. Nggak apa-apa Mi, nggak apa-apa, gue terima. Iya, pastinya gue dalam memilih tidak hanya melibatkan diri gue pribadi, dari orang-orang terdekat, ya keluarga, juga guru-guru, ya juga sahabat-sahabat. Gue datang tuh saya keliling ke kiai-kiai yang selama ini gue sambangi di P3, gue tanyai, gue mintain pendapat. Ada seorang habaib yang memang akhirnya bicara kayak gini, Najmi, Habib izin istikhorohin ya buat Najmi, karena gue butuh petunjuk kira-kira mana ya rumah yang bisa menerima gue, menghargai gue. Dan dari hasil istikhoroh itu ya memang berlabuh ke sini. Itu nggak satu orang saja yang gue datangi, tapi gue sangat melihat proses memilih itu nggak kalah sulit dengan bertahan pada pilihan. Jadi memilih gue nih benar-benar selektif banget. Gue didatangi oleh sekjen A, ditelepon oleh ketua umum B, yang akhirnya gue ngelihat kayaknya ya Najmi padahal belum jadi apa-apa ya, tapi alhamdulillah dengan energi yang gue put selama ini di politik, dengan jatuh cintanya Najmi ke politik, akhirnya menghadirkan ketertarikan orang lain, partai lain untuk meminang. Kenapa Perindo? Ini partai yang lagi ibarat matahari sunrise ya, dia sunrise. Dengan cara pengelolaannya, dengan gaya berpikir partai ini, melihat gue untuk berpikir, oh ini adalah kanvas putih yang masih bisa kita sama-sama warnai bersama. Ini rumah yang sangat besar, Perindo ini partai yang sangat luas, tapi penghuninya masih sedikit. Ini salah satu statement yang ketika gue tanya ke Tuan Guru Bajang, kenapa Perindo? Najmi, Perindo ini rumah yang sangat besar, tapi penghuninya sangat sedikit. Mari kita sama-sama isi. Dan balik lagi ke prinsip secara politik gitu ya, bahwa partai itu hanya sebagai perantara sebenarnya. Tapi lo pilih partai yang juga bisa menghargai lo. Kalau istilah anak-anak sekarang kan,
kita hanya berharga di mata orang yang tepat. Wah. Value, siapa yang memvalue Iya, lo gitu siapa kan. yang nge-value gitu. Jadi Perindo memvalue lo. Sangat-sangat. Kemarin pas proses pelantikan, gue diarak sama teman-teman menggunakan hadroh gitu Iya, ya. gue lihat. Menggunakan hadroh, dan sesampainya di Partai Perindo, itu yang nyambut, alhamdulillah ya Sam, ini bagian dari Tahadus bin Nikmah. Itu yang nyambut bukan hanya Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo, tapi jajaran All Stars-nya Perindo gitu. Gue melihat ini masih Najmi nih gitu loh. Tapi kok dilihat valuable gitu. Ada Tuan Guru Bajang, ada Pak Mahyudin senior, ada Sekjen Pak Raufik, ada mantan Kabais Pak Joni, banyak lah. Jadi lo merasa bahwa mereka sangat menghargai dan Iya. membuka banget Iya. ruang buat lo gitu ya Iya. sebagai anak muda gitu. Karena hijrah lah, hijrah. Hijrah. Dan lo akan nyalek ya? Gue akan nyalek Di mana nih, Mi? Jakarta? di Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. Jaksel. Jaksel ya. Coba lo ceritain dapilnya mana? Dapil gue rencana, wah ini nanti langsung dibidik nih sama caleg-caleg yang nanti nih. Wah Najmi di Jaksel nih kita. Enggak, buat para pemilih. untuk Iya ya, oke. nyoblos. Buat para pemilih, saya akan maju di Dapil Jakarta Selatan meliputi 5 kecamatan. Kecamatan Pasar Minggu. Ah, dapil gue tuh. Dapil lo ya? Iya. Oke, ntar kita bicarakan. Iya, oke. Pasar Minggu, Tebet, Pancoran, Mampang, Jagakarsa. Jagakarsa. Iya. Gue tinggalnya di Kecamatan Pancoran soalnya. Oke. Jadi lu sebenarnya salah satu orang yang bisa jadi gue coblos. Oh iya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Belum pasti nih. Belum pasti. Oke, emang ada pilihan lain? Kita Bisa udah, jadi. secara historis kita udah panjang lah, saya. Iya gitu. Masa lu- Apalagi kita anak Alpen sama-sama Iya, ya. Pejaten. Iya juga sih. Oke, ntar gue pikirin. Iya, oke. Gua sowan deh nanti ke rumah. Ya udah, gampang lah. Iya. Oke. Tapi itu ya, Najmi. Untuk teman-teman yang tinggal di situ, kesian lah. Udah pindah Wah, partai. iya. Oke. Untuk fase awal boleh lah, kasihani diri saya. ya. Kasihani diri saya. Kasihani diri saya. Tapi kepilih kan bisa juga. Iya. Nah, kalau misalkan kepilih, kayak gue bakal datang lagi ke rumah sebelum gue deh. Ke P3. Datang untuk terima kasih atas pelajaran selama ini. Akhirnya saya kepilih jadi anggota DPRD. Iya. Gue tetap akan menunjukkan ya Etika politik yang baik. etika politik lah. Sikap satria kalau bahasa Pak Prabowo. Oh gitu ya? Enggak, ini gue menarik bagian terakhir nih. Apakah Partai Perindo sudah menunjukkan dukungan? Atau Najmi sudah menentukan dukungan? Belum. Oh gitu. Oke. Enggak, gue dari tadi gue tiba-tiba menarik aja gitu. Punchline-nya di situ ternyata gitu kan. Oke. Iya. Politisi itu nggak boleh baperan, saya. Enggak baperan. Gue cuma menarik aja, gue langsung dapet gitu. Oh gitu. Enggak boleh baperan, kita mah santai. Betul, happy banget, kita happy. Kadang-kadang justru orang-orang yang ngekritisi itu yang kayak, kok serius banget. Bener gitu. Gue sampai ada, Sam, sorry ya, ini curhat dikit. Karena proses perpindahan gue ke Perindo itu kan menimbulkan reaksi yang cukup cukup dalam lah untuk di internal P3. Bahkan sampai bokap gue diolok-olok gitu kan. Bokap gue tuh hadir di situ. Waktu kemarin tuh hadir. Beliau menunjukkan ya rasa sayangnya kepada anaknya sih. Iya. Ya bukan sebagai petugas Perindonya, tapi ya sebagai anak. Kemanapun anak berlabuh, beliau akan support pasti. Beliau hadir digoreng habis-habisan. Ya kan? Wah, Pak Zainud Tauhid sudah menempatkan P3 ini berhadap-hadapan. Padahal Sam ya, ini opini pribadi yang juga diaminkan oleh orang-orang terdekat. Bokap itu keliling ke Indonesia melakukan tugas sebagai representasi pemerintah. Beliau itu memberikan pengajaran, khotbah itu bagaimana politik yang dewasa dan mempersatukan, tidak boleh pecah belah. Karena kan kita seringkali di dalam politik itu justru tetangga malah jadi nggak ngobrol, saudara malah jadi nggak tegur-teguran. Ini saya contohkan gitu loh. Ini kan berarti bukti nyata bahwa beliau mencontohkan proses demokrasi yang sehat di internal keluarga. Bahwa pilihan politik itu boleh berbeda. Bokap masih di sana dan gue diizinkan untuk hijrah. Cuma lucunya orang-orang tuh jadi ngelihat kok jadi serius Aneh. banget ya, jadi kekanak-kanakan. Emang harus satu keluarga partai sama kan nggak juga? Exactly. Pilihan politik aja bisa beda. Pilihan politik beda ya nggak apa-apa ya, bokap dewasa lah melihat itu. Justru itu ajaran yang bagus kan? Iya, harusnya mereka melihat dari angle itu gitu loh, Iya. bahwa ya politik sehat kok gitu ya. Gue punya pertanyaan terakhir di segmen ini sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya nih. Oke. Apa tujuan akhir lo di politik? Tujuan akhir di politik Khairunas anfa'um linnas. Bermanfaat. Gue nggak tahu yang ngerasa lahir di muka bumi itu seakan-akan ada pesan bahwa Najmi itu nggak boleh mikirin Najmi sendiri.
gue kan seneng banget bersosial, Sam. Punya komunitas A, B, C, kumpul dengan A, B, C. Jadi akhirnya tuh nge-trigger gue untuk berpikir gimana ya cara gue bermanfaat. Nggak cuma untuk orang, ya mohon maaf, bahasanya ya untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk umat. Tapi untuk lingkungan terdekat gue juga, bisa nggak gue ngasih manfaat gitu loh. Ke teman-teman, ke sahabat. Jadi endingnya adalah gimana politik itu mencapai manfaat lah. Karena Gus Baha pun berbicara bahwa fatwa ribuan ulama ya. Ini kalau gue salah mau dikoreksi. Fatwa ribuan ulama itu bisa mengalahkan satu keputusan seorang gubernur. Gitu ya. Melalui tanda tangan, regulasi, itu kan bisa memberikan dampak yang luar biasa ke masyarakat. Gue nggak tahu apakah gue selamanya akan berlabuh di ranah legislatif atau eksekutif. Yaitu masih jalan Allah lah yang dirahasiakan nantinya. Luar biasa nih politisi sekaligus menjadi penutup atas Ramadan kali ini. Syawalan nih, Syawalan lah ya, puasa Syawal gitu. Nah sekarang kita masuk ke segmen kedua nih. Ini segmennya tentang netizen bertanya. Jadi ada beberapa pertanyaan netizen nih, lucu-lucu juga gitu. Mungkin pertanyaan pertama yang paling lucu sih, gue juga punya pertanyaan. Lo hafal lagu Perindo gak sih? Hafal. Serius? Dan iya. Hafal, harus hafal ya. Sekarang gue lagi terus mendalami. Kalau Iya. pas lagi acara-acara partai lo bingung ya pas Mas Perindo nyanyi. Di YouTube tuh banyak macam-macam loh. Mash up Mars Perindo yang full bass, ada yang DJ set, macam-macam. Tapi kalau misalnya di dalam ruang rapat partai nadanya yang kayak gimana? Yang kayak di TV-TV? Yang kayak di TV-TV. Oh gitu. Marilah seluruh Wah, rakyat. Gue nggak hafal sih jujur aja. Lu hafal pasti. Gue nggak hafal, gue jarang nonton TV. Tapi nggak apa-apa, gue apresiasi Mi. Iya, oke. Kemampuan lo menghafal dengan cepat gitu kan. Kayaknya gue berpikir harus ini ya, bikin kita sayembara lah. Ini akan gue usulkan ke partai bagaimana membuat orkestra Mars Perindo itu menjadi menarik di telinga masyarakat. Oh, Gue iya. akan usulkan ya kayak. Ya menurut gue tuh menarik sih. Iya. Ya gitu. Bisa jadi Adi MS juga ikut daftar nanti. Ampun Mas Adi. Ada lagi nih, ada lucu lagi nih. Pilih Anies atau P3? Kok nggak apple to apple ya? Anies atau P3? Nggak tahu siapa sih yang ngasih pertanyaan ini, siapa sih? Siapa nih yang memberikan pertanyaan? Netizen tuh memberikan Pilih pertanyaan. Anies atau P3? Lo kalau suruh milih salah satu, kayaknya sih gitu tuh. Lo milihnya Anies atau P3? Kalau tiba-tiba lo disuruh memilih nih, lo gabung tim suksesnya Anies atau lo P3 aja nih. Perindo tidak ada dalam picture ini. Soalnya persepsi Pak Anies dengan P3 itu justru yang bisa orang-orang tafsirkan nganterin gue ke proses ini. Ada yang mengaitkan ya, karena Najmi punya kedekatan dengan Pak Anies, akhirnya P3 ngedepak gitu. Tapi kalau Anies atau P3 ya, gue memilih yang banyak lebih lama dalam jangka durasi yang ngasih impact ke gue ya P3. P3, oke. DNA gue lah. DNA lo ya? Pak Anies tapi gue respect sebagai siap. seorang pemimpin. Baik. Pak Anies juga pasti maklum lah kalau gue milih P3 ya. Iya. Ya Pak Anies ya? Enggak sih kayaknya, Pak Anies jawab enggak tuh. Oh Najmi ternyata gitu ya? Izin Pak Anies. Kan lo seorang Gus nih. Ini pertanyaannya gila nih, netizen nih. Gue pikir-pikir netizen di sini emang aneh-aneh. Katanya gini, Mas Najmi, Anda kan seorang Gus. Kapan Pak Haritanu login gitu katanya. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Kapan Pak Haritanu login? Lo artiin sendiri deh. Gue punya arti sendiri sih, tapi gue nggak mau mengartikan. Iya. Yang ada lo yang login ya? Iya, gue kan udah login. Heeh. Tapi authority untuk loginnya Pak Haritanu itu wilayah kekuasaan yang di atas. Ya, jadi saya buang ini untuk ke yang atas karena Itu bukan ranah kita. Iya, itu ranah akidah ya. Kalau gue hanya akan berproses di ranah muamalah, Iya, gue dengan Pak Haritanu dan juga dengan kawan-kawan. Betul. Ini kayaknya arahnya ke sana kan? Dugaan gue sih gitu. Tapi ayahnya Pak Ketum gue, ayahnya seorang Haritanu itu adalah Iya kan. Tapi ya anyway, kan loginnya bisa macam-macam. Oh iya sih. Iya kan? Iya. Maksud gue udah login lah. Oke. Kayaknya kita satu frekuensi ya. Tentu frekuensi. Oke. Netizen. Netizen, lihat Arwana aja bingung, diem semua tuh Arwana tuh. Iya, Arwana lagi mikir nih, kapan ya? Nah, Mi, ini Ya. untuk karena biar nggak awkward ya ngomongin login-loginan. Oke. Kenapa akhirnya lo mantap dan seberapa mantap lo berjuang sama Perindo untuk masa depan? Kalau sekarang mungkin lo mantap itu baru masuk kan, baru login secara. Iya. Tapi berapa lama lo stay?
di dalam partai ini, seberapa mantap lo, seberapa yakin, wah ini partai akan mengantarkan gue sampai nanti gue panjang lah pokoknya proses gue di partai ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi, kalau urusan keyakinan gue nggak akan tahu ya sampai kapan gue di sini, tapi pastinya gue akan selalu all out dalam menjalani apa yang hari ini gue jalani gitu ya. Teman-teman gue juga bisa melihat ya, bahwa ketika gue di P3 gue all out, Sam. Gue all out. Dan gue akan pastikan ketika gue berlabuh di Perindo, gue pun akan all out gitu. Dan kenapa Perindo? Gue melihat Perindo memenuhi syarat menjadi partai yang akan besar nantinya. Iya, dengan resource yang Pak Haritanu miliki, ketika bisa mengelola dengan baik, memanage dengan baik, gue percaya partai ini akan menjadi partai besar. Dan gue memilih untuk terlibat di masa-masa developingnya gitu. Masa ketika, ya kalau kita bangun rumah ya, kita nyemennya, kita ngaduk pasirnya, kita nanam batu batanya. Kayaknya kalau gue sebagai anak muda melihat proses itulah yang menarik. Dan Perindo sejauh ini, kader-kader yang sudah duduk di legislatif itu tidak pernah bersengketa dengan persoalan hukum. Jadi ketika berbicara soal law enforcement, itu Perindo masih sangat clear, tidak ada tuh kader-kader yang bermasalah hukum. Dan manifesto politiknya Perindo itu kan politik kesejahteraan. Bagaimana menyasar UMKM gitu. Karena gue melihat politik hari ini tuh tidak lagi bunga hiasan gantung yang hanya oke dilihat, ih cantik gitu ya. Tapi politik hari ini tuh harus pohon yang ditanam di atas tanah. Mereka yang tidak menyirami, tidak merawat, tidak ngasih pupuk dengan seksama, hati-hati, tidak akan digubris pemilih. Demokrasi bukan lagi dekorasi lah menurut gue. Jadi gue melihat Perindo ini punya semangat untuk menyentuh ke sendi-sendi kebutuhan masyarakat. Yes. Politisi banget nih. Iya. Udah itu, penutupnya itu? Penutupnya itu, oh ya intinya gue sekarang berusaha mencintai apa yang gue jalani. Oke. Ya kan? Mencintai adalah kata kerja, dicintai adalah kata sifat. Tapi ingat, cinta bukan kata benda, cinta adalah kata hati. Cocok. Oke, kita tutup hari ini. Terima kasih udah semuanya udah menonton Meet the Politician. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti kita bicara cinta, ganti narasumbernya lu semua nggak nakal lagi. Thank you semuanya, selamat mencintai. Ansih.